kami mau menyenangkan-Mu. Amin, amin. Biar kami menyenangkan-Mu, kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerindu menyenangkan-Mu. Dan kami serahkan kepada hamba-Nya. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Amin. Hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu Tuhan, karena hatimu. Hanya itu kerinduanku. Amin. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan hatimu itulah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Dan kami percaya ketika Engkau mengizinkan kami untuk ada di tempat ini, Engkau masih berkenan hidup kami untuk melayani Engkau ya Tuhan. Amin. Kami percaya bahwasanya Engkau juga ada di tengah-tengah kami. Sehingga setiap pribadi kami Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan duduk diam mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Dan tolong kami untuk menyiapkan hati kami dengan baik. Sehingga kami boleh ditaburi dengan firman-Mu. Sebab firman itu adalah kehidupan dalam setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kalau hari ini kita masih ada di tempat ini dan kita masih boleh beribadah. Di tengah-tengah pandemik yang masih belum berlalu, kiranya iman kita tidak menjadi gugur ketika kita melihat sesuatu yang ada di sekitar kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Tetapi berbahagialah orang-orang yang senantiasa memiliki rasa takut di hadapan Tuhan. Sebab rasa takut di hadapan Tuhan itu akan menolong kita untuk kita boleh senantiasa mencari Dia dengan segenap hati. Orang-orang yang takut kepada Tuhan itu tidak akan dipengaruhi oleh sesuatu yang ada di sekitarnya. Ya, kalau kita melihat sejarah daripada para rasul dan bapak-bapak gereja, mereka tidak pernah merasa takut dengan situasi yang mengancam mereka. Dan ketika mereka diperhadapkan dengan satu pilihan, pilih Yesus atau mati, mereka berani dengan tegas mengatakan, aku pilih mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya di dalam setiap kehidupan kita, ya, kita boleh senantiasa menjadi orang-orang percaya yang senantiasa memiliki rasa takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita baca, ya, itu akan menolong kita untuk memiliki kehidupan yang terus berkenan di hadapan Tuhan dalam hal-hal kehidupan praktis. Tema kita saat ini adalah penguasaan diri. Penguasaan diri bukanlah perkara yang mudah, ya. Penguasaan diri mudah diucapkan, tetapi dalam praktek sehari-hari itu bukan perkara yang mudah. Karena kita harus benar-benar mematikan kedagingan kita. Mari kita buka bacaan kita di dalam Amsal. Kita buka di dalam Amsal. Amsal pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-32. Kita akan belajar satu ayat ini. Hari ini kita tidak terlalu banyak membuka ayat.
kalau sudah ketemu semuanya, kita akan membaca secara bersama-sama dari Amsal pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-32. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya akan ulangi bagi kita semuanya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini saya yakin tidak satu kali kita membacanya. Mungkin lebih dari satu kali. Ya, minimal kita baca di sini satu kali. Dan saya membaca ayat ini lebih dari 10 kali, bahkan mungkin 50 kali ada. Ya. Setiap kali membuka Amsal, ya, selalu yang ayat ini terngiang dalam pemikiran saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, slide berikutnya, minta tolong. Kitab Amsal, ya, kitab Amsal ini merupakan kitab yang unik. Ya. Kitab Amsal ini ditulis kira-kira sekitar tahun 950 sampai 700 sebelum Masehi. Jadi perhitungan tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus, itu perhitungan tahun itu mundur. Dari yang banyak kemudian yang ke sedikit. Jadi 950 sampai ke 700, ya, mundur. Tapi setelah kelahiran daripada Tuhan Yesus, maka perhitungan tahun itu mulai maju. Dari pertama ke 1, 2, 3 sampai hari ini 2020. Ya. Jadi 2020, perhitungannya berbeda. Ya, kitab Amsal ini ya bukanlah kitab sejarah. Kitab Amsal ini bukanlah kitab sejarah. Tetapi kitab Amsal ini merupakan produk daripada para pengajar yang ada di Israel. Para pengajar ini bukan orang yang sembarangan, tetapi mereka orang-orang yang benar-benar jenius yang saat itu dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang-orang Israel. Bagaimana? Menolong supaya mereka bisa menjalani kehidupan itu dengan benar. Sehingga kitab Amsal ini merupakan kitab yang penuh dengan hikmat di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Raja-Raja pasal yang keempat, ya 1 Raja-Raja pasal yang keempat, di sana dituliskan bahwasanya Salomo itu menuliskan 3.000 Amsalnya. Kita buka aja ya supaya kita bisa melihat datanya. Di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang keempat, 1 Raja-Raja pasal yang keempat ayatnya yang ke-32. Sudah ketemu semuanya? Supaya kita lihat datanya. 1 Raja-Raja pasal yang keempat ayatnya yang ke-32, di sana dikatakan, ia mengubah 3.000 Amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kitab Amsal ini memang dikenal dengan Amsalnya Salomo, tetapi tidak semuanya itu adalah miliknya Salomo. Jadi sepertiga dari Amsal ini memang dianggap punya Salomo. Ya, selanjutnya yang lainnya itu milik Agur bin Yake, kemudian milik Lemuel dan lain sebagainya. Orang-orang bijaksana yang turut ambil bagian di dalam penulisan kitab Amsal ini. Memang sebagian besar adalah tulisan Salomo. Amsal Salomo ini ditulis sebelum kematian daripada Salomo. Ya, sebelum kematian daripada Salomo. Ya. Sedangkan Amsal yang lainnya dikumpulkan oleh ahli kitab yang bernama Hizkia sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Ya, jadi Salomo itu menulis Amsal-Amsal ini sebelum dia mati. Ya, sebelum dia mati mungkin karena dia sudah bertobat ya, nulis segala sesuatu adalah sia-sia dan lain sebagainya. Kalau di Pekotbah itu juga dituliskan bagaimana seorang Salomo, raja besar yang luar biasa itu, dia mengatakan segala sesuatu ada waktunya ya. Semuanya pada akhirnya itu akan sia-sia ya. Ya karena apa yang dia lakukan oleh raja besar ini banyak sekali yang melanggar hukum-hukum Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema dan tujuan daripada kitab Amsal ini adalah untuk memberikan instruksi ya, untuk memberikan instruksi khusus mengenai masalah kehidupan. Sehingga kalau kita membaca seluruh Amsal itu adalah sesuatu hal yang praktis yang diajarkan di sana. Tidak ada sejarah, nilai teologisnya pun tidak terlalu kental di sana. Bahkan memang ada gambaran mesianik yang digambarkan di dalam kitab Amsal ini, tetapi berbeda dengan gambaran mesianik yang digambarkan oleh kitab-kitab yang lainnya. Tetapi lebih berbicara tentang hal yang praktis ya di dalam Amsal ini. Nah, tidak ada buku yang lebih praktis ya, tidak ada buku yang lebih praktis namun memiliki ketajaman yang luar biasa
selain kitab Amsal ini. Bapak Ibu, saya punya koleksi buku, kalau dihitung semuanya enggak terlalu banyak sih. Paling sekitar 700-an buku. Tapi saya tidak pernah menemukan buku yang setajam dalam hal kehidupan praktis itu seperti yang ditulis oleh Salomo di dalam Amsal ini. Setiap kali saya menulis gitu ya, satu artikel, selalu yang saya tonjolkan itu adalah satu nilai yang mau saya ungkapkan. Ya, nulis misalnya gitu ya, kalau di dalam renungan harian ini ada 7 renungan, berarti di situ ada 7 titik yang mau saya ungkapkan. Tidak lebih dari itu. Ketika saya nulis artikel dalam jumlah banyak gitu ya, itu biasanya kalau bisa dibukukan dalam satu buku, itu saya kepingin menyampaikan cuma satu hal. Atau paling banyak 5 hal. Ya, 1 hal sampai 5 hal. Dan itu pun tebelnya, kalau misalnya orang yang tidak suka baca, lihat ketebalannya sudah malas gitu ya. Tapi berbeda sekali dengan kitab Amsal ini. Kitab Amsal ini kalau kita baca mulai dari pasal yang pertama sampai pasal yang terakhir, nilai-nilai kehidupannya itu begitu tajam sekali. Dan itu disampaikan dengan bahasa yang lugas, yang sederhana. Ya. Lugas, sederhana, dan kita dalam konteks kita saat ini bukan orang Israel, kita bisa memahaminya minimal 50%. Ya, minimal 50% kita bisa memahami itu. Seperti hal yang menjadi teks kita saat ini. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi seorang, ya, orang yang menguasai dirinya melebihi seorang yang merebut kota. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema dasar daripada kitab Amsal itu terdapat di dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Mari kita buka. Amsal pertama ayatnya yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. Amsal pertama ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tema dasar dari kitab Amsal ini adalah takut akan Tuhan, ya, adalah permulaan pengetahuan. Jadi ketiadaan takut akan Tuhan berarti kita ini menjadi manusia yang bodoh. Ya. Kalau kita mau mereview kembali dalam setiap kehidupan kita, umur kita sekarang berapa gitu. Misalnya kalau umurnya 30 tahun atau 20 tahun, sepanjang 20 tahun itu berapa kali kita tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan. Berarti sebanyak itulah kita memutuskan untuk menjadi orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Ya. Amsal ini menggunakan bahasa yang lugas yang sangat bisa dipahami dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan berarti dia adalah orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Inilah tema dasar daripada kitab Amsal ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Amsal ini dibagi menjadi 7 bagian. Ya, Amsal ini dibagi menjadi 7 bagian. Secara singkat saya akan sampaikan ya. Yang pertama itu adalah tujuan Amsal ini pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-17. Di bagian yang kedua, pengajaran hikmat Amsal bagi orang-orang muda, itu ayat yang ke-8 dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-8. Kemudian Amsal-Amsal Salomo itu ada di pasal yang ke-10 sampai 24, di slide tidak ada. Tapi di catatan saya ini, kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan nanti bisa menghubungi saya. Kemudian bagian yang keempat itu adalah Amsal-Amsal Salomo yang disalin oleh orang-orangnya Hizkia. Ya, oleh orang-orangnya Hizkia. Jadi Salomo ini punya orang-orang kepercayaan yang nulis. Ya, seperti Injil Markus itu adalah Injilnya Petrus, yang nulis adalah Markus. Jadi Markus, kamu duduk di sini, saya ngomong, kamu yang nulis. Tapi akhirnya begitu pengkanonan ditulis adalah Injilnya Markus. Tetapi semuanya otaknya adalah otaknya Petrus. Kemudian di bagian yang kelima, itu ada kata-kata Agur bin Yake di pasal yang ke-30 ayat yang pertama sampai yang ke-33. Yang keenam adalah Amsal-Amsal Lemuel, itu pasal yang ke-31 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Dan yang terakhir bagian yang ke-7 itu adalah itu berbicara tentang istri yang cakap. Ini memang di bagian ini masih diperdebatkan, tetapi dari gaya tulisannya, kemudian dari pengalaman-pengalamannya kita bisa membaca ini adalah tulisan daripada Salomo. Ya, istri yang cakap dan lain sebagainya, itu Salomo itu termasuk orang yang suka menggombal, sehingga ada sekitar 1000 wanita yang jatuh cinta kepada dia.
Nah, kalau yang bagian ini jangan ditiru ya Bapak Ibu ya, cukup satu aja. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, secara khusus Amsal yang kita baca di dalam bacaan kita, Amsal 16 ayatnya yang ke-32, itu masuk ke dalam kategori pembagian Amsal itu ada di poin yang ketiga. Poin yang ketiga itu membahas tentang dorongan untuk memiliki kehidupan yang saleh. Dorongan untuk memiliki kehidupan yang saleh. Jadi ayat ini muncul, ayat yang kita baca muncul, itu bukan karena tanpa sebab. Tiba-tiba si Salomo nulis gitu aja, tiba-tiba muncul ayat ini, enggak. Ya, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ini muncul ada sebabnya. Ya, berdasarkan pengalaman seorang Salomo, raja yang besar, yang dia punya hikmat yang luar biasa, dikatakan pada zamannya Salomo tidak ada orang yang punya hikmatnya melebihi dari Salomo. Ya, hikmatnya, kemudian kekayaannya dan lain sebagainya. Kalau istri masih banyak yang lebih banyak daripada Salomo gitu ya. Kalau kita belajar tentang dinasti secara khusus yang ada di Cina, ada orang yang istrinya sampai 3.000. Tapi kita melihat bahwasanya apa yang disampaikan oleh Salomo itu sesuatu yang lugas, yang mau disampaikan kepada para pembaca ya pada saat itu, sehingga orang itu bisa belajar, oh ternyata hidup di dalam Tuhan itu seperti ini. Oh ternyata orang yang takut akan Tuhan itu cirinya seperti ini dan lain sebagainya. Ya. Slide berikutnya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di bagian ayat ini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, itu kita bisa melihat bahwasanya ada dua bagian yang saya perhatikan dan mungkin kita juga sudah memperhatikannya ketika membaca bagian ini. Yang pertama itu adalah kesabaran. Slide berikutnya, minta tolong. Ya. Terus, ya sabar. Ada di bagian yang pertama gitu ya. Coba kita perhatikan ayat yang menjadi bacaan kita. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Slide berikutnya. Ya. Bapak Ibu, ini adalah gambar, semoga jelas itu ya. Ini adalah gambar kota pada zaman dulu. Pada zaman dulu itu kalau sebuah kota itu pasti ada benteng kelilingnya. Saya ketika merenungkan bagian ini, ternyata konsep ini juga digunakan oleh orang-orang modern. Apalagi secara khusus orang-orang perkotaan. Orang-orang perkotaan itu biasanya kalau punya rumah selalu dikelilingi dengan apa? Pagar. Tujuannya supaya aman saja. Benar enggak? Kan tak pasang pagar aja supaya orang bisa melihat kalau saya orang kaya dan lain sebagainya. Enggak. Tapi tujuannya supaya aman. Meniru konsep orang-orang zaman dulu. Jadi Bapak Ibu, kota itu dikelilingi oleh tembok. Kekuatan tembok itu juga menunjukkan kekuatan daripada orang-orang yang ada di dalamnya. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat seorang pemimpin ketika dia mau menaklukkan kota tersebut, itu dia menggunakan ininya dengan luar biasa. Ya, karena pertempuran itu bukan dia menghadapi orang dengan orang, tapi yang dia hadapi terlebih dahulu kalau mau menaklukkan kota itu, dia harus menghadapi apa? Benteng dulu. Ya. Ini menghadapi benteng ini kan perlu strategi. Kalau zaman sekarang gampang. Karena apa? Karena sistem persenjataan sudah begitu canggih. Ya, sudah begitu canggih. Tetapi zaman dulu tidak. Ya. Mereka menggunakan persenjataan yang manual, sementara yang dihadapi itu adalah tembok. Nah, oleh sebab itu seorang pemimpin daripada pasukan itu dia harus punya kesabaran. Ya, dia punya kesabaran untuk memimpin pasukannya dan dia harus memutuskan keputusan-keputusan yang tepat untuk bisa menyerang dan meluluh lantakkan tembok tersebut. Ya, sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambilnya itu tidak diambil berdasarkan emosinya, berdasarkan kekuatan fisiknya, tidak. Ya, tetapi dia tahu bagaimana caranya, strategi supaya bisa menembus kota itu. Dia berpikir dengan keras. Dan juga dibutuhkan seorang prajurit yang prajuritnya itu staminanya itu tidak seperti mungkin tidak seperti kita gitu ya. Kita ini kalau misalnya lari-lari dari saya itu biasanya kalau lari-lari sengaja dari gang belakang sampai ke rumah itu sudah ngos-ngosan. Ya, kemudian istirahat dulu. Enggak. Kemudian kalau saya kepingin yang sedikit lebih keras lagi itu saya dari rumah saya
lari ke lantai 4, lantai 3 di gedung sekolah minggu itu, kemudian turun lagi, balik lagi ke atas lagi. Itu sudah cukup ngos-ngosan. Tapi yang dibutuhkan bukan pasukan yang model-modelnya seperti saya ini, enggak. Tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak hanya terlatih secara kemiliteran, tetapi mereka juga adalah orang-orang yang pintar menguasai dirinya, menggunakan tenaganya dengan sebaik mungkin supaya apa? Tenaga itu bisa hemat. Karena dalam pertempuran ini tidak dilakukan 1-2 hari, bisa sampai 1-2 minggu, bahkan bisa sampai berbulan-bulan, ada yang sampai bertahun-tahun. Sehingga dibutuhkan apa? Energi yang panjang, tidak hanya sekedar kuat, tetapi panjang. Lah untuk bisa menghemat energinya kan dibutuhkan ini hikmat. Itu tidak terlepas dari seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya salah mengambil keputusan, sudah semuanya bisa selesai. Kota ini tidak akan bisa ditaklukkan. Ya. Jadi kenapa kok Amsal ini menggunakan istilah seorang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Pahlawan itu berbicara tentang seorang jenderal yang dia sedang memimpin pasukannya untuk merebut suatu kota. Ya. Jenderal itu punya peranan yang penting. Pemimpin itu punya peranan yang penting. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita. Kita punya peranan yang penting secara khusus para kepala keluarga. Punya peranan yang penting. Karena setiap keputusan demi keputusan itu akan berdampak kepada keluarganya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, melalui ayat ini Salomo itu mau menyatakan bahwa keunggulan manusia, slide berikutnya. Ya. Keunggulan manusia itu bukan terletak pada kekuatan secara fisik. Ya. Keunggulan manusia itu bukan terletak pada kekuatan secara fisik, tetapi dalam kesabarannya. Kesabaran itu bukan kayak orang Jawawi sabar. Orang Jawa itu tidak sabar. Bagi saya tidak sabar. Masih lebih sabaran orang Jawa Timur daripada Jawa Tengah. Karena kalau kita melihat sejarah, ya sejarah di Pulau Jawa ini, Jawa Timur ini termasuk aman-aman saja gitu ya. Jadi tidak ada rasis dan lain sebagainya, pembantaian dan lain sebagainya, tidak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, keunggulan seorang manusia itu bukan terletak pada kekuatan fisiknya, tetapi terletak pada kesabarannya. Kesabarannya itu bukan berarti yang penting sabar enggak, tetapi dia juga pintar menggunakan ininya. Ya, hikmatnya itu digunakan dengan baik, ya. Digunakan dengan baik. Bagaimana dia bisa meminit waktu misalnya gitu ya. Dia benar-benar bisa menantikan waktu yang tepat untuk dia melakukan satu gerakan sehingga apa yang dia lakukan, gerakan-gerakan yang dilakukan itu meminimalis kegagalan yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kitab Amsal ya adalah kitab pedoman dalam kehidupan orang-orang Israel pada saat itu, dan saat ini itu menjadi pedoman di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Slide berikutnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang berikutnya adalah belajar menguasai diri. Ya, belajar menguasai diri. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut apa? Kota. Ya. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ini sangat kontras sekali ya. Apa yang disampaikan oleh seorang Salomo. Apa hubungannya orang yang bisa menguasai dirinya kalau kita kaitkan dengan kalimat yang pertama tadi, orang yang bisa menguasai dirinya itu termasuk orang yang bisa mengendalikan kemarahannya. Itu apa hubungannya dengan seorang pahlawan yang bisa merebut kota? Ya, kalau kita tidak mengerti sejarahnya ayat ini ditulis, itu seolah-olah tidak connect. Ya, pokoknya firman Tuhan seperti itu, ya pokoknya ya seperti itu Mas. Ya, pokoknya kalau sudah pakai ilmu pokoknya ini ya agak repot gitu ya, agak repot. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ternyata menguasai diri, slide berikutnya, menguasai diri itu saya menerjemahkan seperti ini. Menguasai diri itu adalah seni mengolah dorongan yang kuat dari dalam diri kita. Ya. Menguasai diri itu adalah seni mengolah, ya, seni mengelola dengan baik dorongan yang kuat dari dalam diri kita. Kenapa kok seperti ini? Setiap orang itu kan punya dorongan ya dalam dirinya. Ya, dalam dirinya itu setiap orang punya keinginan dan lain sebagainya. Tidak peduli anak usia berapapun, orang yang termasuk kita orang-orang yang sudah berumur, apalagi yang sudah usianya sudah senior gitu ya. Termasuk orang-orang yang
bahasa saya kasar ya, termasuk orang-orang gila itu dia juga punya dorongan yang keluar dari dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang menguasai diri itu dia bisa mengelola dorongan itu dengan baik. Ya, tentunya dengan hikmat Tuhan. Oleh sebab itu kenapa kok Alkitab ada? Kita mesti harus belajar ini karena apa? Supaya kita ini bisa menjadi orang yang cerdas ketika mengelola dorongan-dorongan itu yang keluar dari dalam diri kita. Sehingga ketika dorongan yang keluar dari dalam diri kita itu biasanya memang sulit untuk dikendalikan. Berbeda dengan dorongan itu yang keluar dari luar diri kita. Nah, oleh sebab itu ketika dorongan-dorongan yang keluar dari dalam diri kita itu tidak bisa diolah dengan baik, itu bisa menimbulkan persoalan dalam diri kita. Ya, slide berikutnya. Kita ini bisa menjadi orang yang sombong. Kita bisa menjadi orang yang sombong. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mempelajari tubuh manusia dan termasuk otak kita, ya, otak kita ini punya kelebihan yang luar biasa. Ya. Sehingga dengan pikiran yang Tuhan berikan kepada kita, ketika kita terus mengasah dengan tajam, kita mengerti spesifikasi kita di mana, value kita di mana, maka kita akan bisa membuat sesuatu hal yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Sehingga prestasi-prestasi yang kita lakukan itu pun juga tidak dimiliki oleh orang lain. Ya. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita tidak bisa menguasai diri kita, termasuk kita tidak bisa menguasai apa yang kita pikirkan, kemudian kita letakkan di bawah kaki Tuhan, kita ini menjadi manusia yang sombong. Menjadi manusia yang sombong itu kadang tidak disadari, ya, tidak disadari. Ya, kadang kita itu berusaha menutupi itu di depan orang, tetapi sesungguhnya justru kita itu sedang membuka lebar-lebar bahwasanya kita ini menjadi manusia yang sombong. Bahasa saya adalah kalau orang yang sombong kemudian dia ngomong, oh bukan berarti saya sombong dan lain sebagainya, saya cerita ini, itu bahasa saya adalah orang ini sedang jongkok tetapi di atas gunung. Ya. Orang yang jongkok di atas gunung itu selalu menutupi, seolah-olah menutupi kesombongannya, tetapi justru dia tidak menyadari apa yang dia ungkapkan itu menunjukkan kalau dia ini sedang meninggikan diri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setidaknya di dalam Mazmur dan Amsal itu ada 12 ayat yang dituliskan oleh Daud dan penulis daripada Amsal ini, yang di ayat-ayat itu menyatakan bahwasanya Tuhan itu membenci kesombongan. Tuhan itu tidak suka dengan kesombongan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu kita sebagai orang-orang percaya yang saat ini masih bisa menikmati firman Tuhan, hendaklah kita senantiasa datang kepada Tuhan dan jangan malu-malu. Tuhan, tolong saya, koreksi saya kalau misalnya mungkin saya sombong, tolong ampuni saya. Karena orang yang sombong itu biasanya dia tidak sadar. Ya, dia tidak sadar kalau dia itu sedang meninggikan diri di hadapan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kok Tuhan tidak senang dengan orang-orang yang modelnya seperti ini? Karena orang yang sombong itu bukan sekedar dia itu merendahkan orang lain dan kemudian meninggikan dirinya sendiri, tidak. Tetapi orang yang sombong itu dia sedang meniadakan Tuhan di dalam dirinya. Ya. Orang yang sombong itu adalah dia sedang meniadakan Tuhan dalam dirinya. Dan itu bisa terjadi kepada siapapun, termasuk orang yang sedang melayani Tuhan, termasuk pada saya. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, kenapa kok hal itu tidak disenangi oleh Tuhan? Tampaknya orang-orang yang model-modelnya seperti ini, itu yang akan merusak karya Tuhan di dalam dirinya pribadi. Dan ada banyak orang yang dirugikan. Ya, ada banyak orang-orang yang dirugikan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, slide berikutnya. Ya. Semoga bisa kelihatan ya. Yang di sebelah sini itu adalah gambarnya kapal pesiar. Kapal yang pertama kali dibuat, dan kapal itu yang terbesar pertama kali di dunia, dibuatnya selesainya sekitar tahun 1912. Kapal apakah itu? Kapal Titanic. Ya, kapal Titanic. Pembuatnya adalah Thomas Andre. Dia adalah orang yang perfeksionis. Dia punya pemikiran yang luar biasa dan pemikirannya itu bisa diterapkan dalam kehidupan praktis, dan memang dia adalah ahli perancang daripada kapal, dan termasuk kapal yang dibuat ini Titanic itu adalah kapal yang dirancang dengan perfect dan luar biasa. Ya. Saking luar biasanya karena di dunia pada saat itu ya cuman ini saja gitu ya. Ya, cukup besar bisa muat berapa ribu orang, sehingga dengan karyanya yang luar biasa ini dia bisa menjelaskan di bagian ini itu nanti
ada apa saja gitu, dia bisa menjelaskan. Di bagian yang paling bawah itu ya bagian mesin itu dia bisa menjelaskan secara detail. Ya kemudian kelas-kelasnya itu dia bisa menjelaskan secara detail. Dan dia mengatakan kapal ini adalah kapal yang paling sempurna. Ya, paling besar, paling kuat, paling sempurna. Bahkan Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan kapal ini. Dalam satu wawancara ketika kapal ini mau berangkat berlayar. Tapi yang terjadi adalah baru berlayar pertama kali, mungkin kalau bahasanya wong batu, oh arek iki perlu dipites iki ya. Sehingga Tuhan izinkan kapal itu harus tenggelam. Dan cara tenggelamnya pun tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa hebatnya kita? Apa hebatnya kita? Walaupun prestasi yang kita lakukan mungkin tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Atau bahkan ketika kita hidup di kota Batu ini, prestasi yang pernah kita lakukan itu tidak pernah dilakukan oleh orang sekota Batu ini. Tetapi di hadapan Tuhan jangan sekali-kali kita mengatakan ini semua karena aku. Ya. Karena orang yang sombong itu dia sedang meniadakan Tuhan atas hidupnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang berikutnya adalah slide berikutnya, tak tolong. Ya. Ketika kita tidak bisa mengelola ya dorongan yang kuat di dalam diri kita, maka kita itu tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki. Ini gambarnya orang yang makan uang ya. Ternyata setelah di sini nggak terlalu kelihatan. Gambarnya orang yang makan uang, tapi di mulutnya itu masih banyak uang terus dia masih ngambil terus. Ya. Orang yang tamak, orang yang serakah. Ketika kita tidak bisa menguasai dirinya, ya sesuai dengan tag kita di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-32, maka kita ini termasuk orang yang menjadi orang yang tamak. Ya. Dan ketamakan itu bentuknya macam-macam. Ya, bentuknya macam-macam. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kepuasan demi kepuasan itu akan terus kita kejar, terus kita kejar, terus kita kejar. Ya, sehingga di titik tertentu seberapapun berkat yang Tuhan berikan dalam diri kita, kita tidak akan pernah merasa puas. Ketika kita tidak merasa puas, maka untuk berterima kasih kepada Tuhan itu merupakan sesuatu hal yang sulit. Slide berikutnya. Tidak kelihatan. Ini adalah gambarnya Kaisar Nero. Ya, Kaisar Romawi kelima, ya, dia yang hidup di abad yang pertama. Dia ini termasuk orang yang luar biasa sebenarnya. Tetapi karena dia tidak bisa menguasai dirinya, dia tidak bisa benar-benar menata apa yang menjadi dorongan-dorongan dalam dirinya, maka Nero ini termasuk ke dalam pemimpin yang rasanya bagi saya kelakuannya tidak lebih dari makhluk Tuhan yang seperti kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Nero itu memerintah di Romawi antara tahun 54 sampai 68 Masehi. Dia dikenal sebagai kaisar yang meruntuhkan kekaisaran Romawi. Ya, kaisar yang meruntuhkan kekaisaran sendiri ya ini. Salah satu contohnya ini. Ya, ia bertanggung jawab atas kematian ribuan orang, termasuk kerabatnya sendiri dan ibunya itu ya. Dari saya menelusuri kembali tadi, termasuk ibu daripada Nero ini yang membunuh adalah anaknya sendiri dan beberapa kerabat yang lainnya. Dan ketika dia membunuh sanak saudaranya itu dengan sistematis, ya, ditata dengan baik. Nero senang membakar kota-kota, kotanya sendiri dibakari, ya, sehingga dengan hal yang seperti ini dia merasa kayak apa ya, sesuatu hal yang biasalah, dibakar aja lah, ya dibakar aja lah. Kayak kita kalau misalnya ada sampah gitu, lah sampah itu dibakar aja, ya dibakar aja. Dia tidak punya beban sama sekali, ya. Dan dia seringkali melakukan pembunuhan dengan yang tidak masuk akal, ya. Ada yang orang dalam kondisi hidup-hidup dia dimasukkan di air yang mendidih, ya. Itu kalau misalnya dagingnya sapi enak Bapak Ibu, tapi kalau manusia ini saya tidak bisa membayangkan, ya, termasuk penyalipan dan lain sebagainya, manusia diracun, kemudian dipenggal dan lain sebagainya, dan termasuk ada orang-orang tertentu yang dengan sengaja itu diadu dengan binatang. Ya, ini yang dilakukan oleh seorang Nero. Ya, bahkan dia adalah orang yang sering memperlakukan wanita dengan tidak manusiawi, dia sering memperkosa dan kemudian Nero ini melukai tubuh daripada orang tersebut. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, satu hal yang membuat gereja Tuhan pada saat itu menghadapi persoalan yang sangat sulit sehingga mereka banyak sekali yang menjadi martir, itu termasuk di kekaisaran Nero. Ya.
ketika suatu kali ya dia melihat kota ini kok sepi-sepi aja gitu ya. Malam-malam kemudian Nero bilang sama anak buahnya, sudah kamu bakar kota ini. Ya. Begitu kota itu dibakar, itu banyak orang rakyatnya yang menderita, ya dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Dengan enaknya dia ngomong, ya, yang harus bertanggung jawab ini orang-orang Kristen itu loh. Dia yang membakar itu. Sehingga rakyatku menjadi seperti ini. Sehingga pada saat itu penganiayaan terhadap gereja begitu luar biasa. Ya. Orang-orang Kristen dibakar, ya, orang-orang Kristen bahkan mereka diperlakukan dengan tidak manusiawi. Ya. Orang yang tidak bisa menguasai dirinya, yang tidak bisa mengelola dengan baik dorongan yang ada di dalam dirinya, mereka bisa menjadi manusia-manusia yang aneh. Oleh sebab itu, di dalam kitab Amsal yang ditekankan adalah orang yang takut akan Tuhan, dia takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan itu harus diwujud nyatakan dalam tindakan praktisnya. Kalau tidak, ini berbahaya. Ya, ini tidak berbahaya. Sehingga ayatnya yang ke-38 ini ya dikatakan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Itu tidak terlepas dari kalimat berikutnya yaitu kata pahlawan. Kata pahlawan. Kenapa kok demikian? Salah satu contohnya Nero. Ketika seorang penguasa itu dia tidak bisa mengendalikan dirinya, dia akan merugikan banyak orang. Slide berikutnya. Nah, ini adalah kaisar yang ada di Cina. Dia dikenal adalah kaisar pertama di Cina dan prestasinya cukup luar biasa. Ya, slide berikutnya. Ya. Salah satu prestasinya itu ini. Qin ya. Qin Shi Huang itu salah satu prestasinya ini, yaitu dia kembali membangun dan menyelesaikan tembok besar yang ada di Cina itu. Saya masih belum ke sana, tapi tidak tahu nanti kalau Tuhan izinkan saya kepingin ke sana dan supaya sejarah yang saya pelajari itu tidak hanya sekedar saya membaca buku, lihat di internet, tetapi benar-benar melihat dengan mata kepala saya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang ini adalah orang yang luar biasa, ya. Dia punya prestasi yang luar biasa, dia membangun tembok besar Cina, ya. Kemudian dia punya tentara yang luar biasa. Daratan Cina itu, ya, daratan Cina itu bisa dipersatukan oleh orang ini dan kemudian ditata dengan baik. Ya. Dia punya sistem militer yang luar biasa. Tetapi karena dia tidak bisa menguasai dirinya, merasa aku sudah bisa ini, merasa aku adalah orang yang terkuat di dataran Cina. Pada akhirnya orang ini terobsesi dengan kepingin hidup abadi. Ya. Kepingin terus hidup abadi, tidak mati dan lain sebagainya. Sehingga dengan kekuasaannya dia menyuruh para bawahannya untuk pergi ke satu tempat, ya, di satu pulau itu bernama Penglai, dan dipercaya di sana itu katanya ada mata air yang itu bisa membuat orang itu hidup abadi. Padahal pulau itu ada di negeri dongeng. Ya, orang yang tidak takut Tuhan itu biasanya otaknya sudah miring-miring, sudah pada kentir semua. Ya, miring pingsle gitu ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada akhirnya dia itu mati pada bulan Agustus sekitar tahun 210 sebelum Masehi. Dan matinya itu mati di usia yang sangat muda, di usia-usia produktif, antara 45 tahun sampai 50 tahun. Ya. Model-model orang seperti ini kalau misalnya dia benar-benar takut akan Tuhan, itu akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, Bapak Ibu. Oleh sebab itu kenapa kita kembali lagi pada teks kita, ya, kembali lagi pada teks kita di dalam Amsal 16 ayat yang ke-32 dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kata pahlawan ini yang harus kita garis bawahi. Kenapa? Ketika seorang pahlawan, ketika seorang penguasa itu dia tidak bisa menguasai dirinya, dia tidak takut akan Tuhan, maka yang akan dirugikan itu adalah orang-orang yang ada di bawahnya. Oleh sebab itu di dalam kitab Amsal ditekankan sekali takut akan Tuhan, takut akan Tuhan dan takut akan Tuhan. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Takut akan Tuhan itu adalah sesuatu hal yang tidak boleh kita abaikan. Tidak boleh ini disingkirkan dulu. Ini disingkirkan dulu. Ini berbicara tentang apa? Integritas dalam diri kita. Ya, Bapak Ibu, takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan berdasarkan bacaan kita, teks kita, itu cirinya dua gitu ya. Adalah dia memiliki kesabaran dan dia memiliki pengendalian diri. Ini tidak sekedar memiliki kehidupan yang jujur. Walaupun mungkin kalau seringkali slogan-slogan yang kita dengar itu ya, kejujuran itu di negara kita sudah mulai langka. Orang-orang percaya itu tidak hanya sekedar jujur,
Ya, tidak hanya sekedar jujur. Jujur itu menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi kalau integritas itu bagaimana keadaan kita ketika kita ini memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan itu dalam kehidupan praktis. Ya, ketika kita ada dimanapun, itu tetap kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Dimanapun kita berada, di keluarga kita, ya, kemudian di gereja. Ya, makanya di gereja itu kadang banyak orang-orang yang bertopeng gitu ya. Tapi tidak, di hadapan Tuhan tidak seperti itu. Orang yang takut akan Tuhan, dimanapun dia berada, di pekerjaan, di lingkungan dan lain sebagainya, dia tetap menjadi orang yang sama. Bahkan termasuk apa? Ketika dia seorang diri di satu ruangan yang tidak ada siapapun, dia tetap memiliki rasa takut akan Tuhan. Berikutnya, yang terakhir, kita buka di dalam Yakobus pasal yang pertama. Ayatnya yang ke-26. Ya. Terlalu kecil. Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26. Sudah ketemu semuanya? Kita akan membaca bersama-sama. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-26, 1, 2, 3. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Kiranya rasa takut akan Tuhan itu benar-benar kita wujudkan dalam diri kita. Kita menjadi manusia-manusia yang dengan rasa takut kepada Tuhan itu bisa menguasai diri kita. Sehingga setiap dorongan-dorongan yang ada dari dalam diri kita, itu kita olah sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Ingat, kita ada sampai hari ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, kami percaya bahwasanya Engkau terus menolong kami untuk boleh menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Engkau ya Tuhan. Kami mau bahwasanya hidup kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Dan kiranya rasa takut akan Tuhan itu terus kami lakukan dalam setiap kehidupan kita. Terus kami bangun dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan terlebih dari itu kami nyatakan ketika kami boleh bergaul dengan orang-orang yang belum kenal akan Engkau. Kami yakin dan percaya Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami boleh benar-benar menjadi orang-orang kepercayaan-Mu yang menyenangkan hati-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Kami bersyukur dan kami percaya Engkau akan menolong kami untuk kami boleh senantiasa berjalan dalam kebenaran-Mu di tengah-tengah situasi yang tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami menyerahkan firman yang sudah kami pelajari bersama-sama saat ini. Haleluya, amin. Waktu selanjutnya saya serahkan.